Ini salah pengertian. Salah pengertian. Pengertian Tuhan sudah meliputi sekalian alam tuh begini loh. Begini loh. Matahari itu meliputi seluruh alam, betul nggak? Kalau siang hari ini matahari meliputi seluruh alam, maksudnya terangnya tuh loh. Terangnya tuh meliputi seluruh cakrawala ini. Tapi matahari ini kan tetap di langit, nggak pernah jadi alam, tapi cahayanya itu yang meliputi gitu. Jadi yang meliputi itu cahaya matahari ini loh, meliputi alam, tapi mataharinya tetap di langit sana. Maka masa yang meliputi ini matahari, ya yang meliputi itu cahayanya saja, nurnya saja, ya kan? Begitulah yang maksud Tuhan meliputi seluruh alam itu nurnya Tuhan, ya kan? Menurut Tuhan ya, manusia ini, seluruh manusia ini kan nurnya Tuhan, binatang nurnya Tuhan, tumbuh-tumbuhan nurnya Tuhan, matahari juga nurnya Tuhan, bulan, bintang, alam semesta. Jadi yang dimaksud Allah Ta'ala itu meliputi seluruh alam, itu maksudnya seluruh alam ini sendiri adalah cahayanya Tuhan, gitu loh. Itu maksudnya nurnya Tuhan. Jangan diartikan tidak bertuhan lagi. Parah ini Najwa ya, mengatakan Tuhan meliputi Tuhan. Jadi jangan bertuhan lagi, itu keliru. Tetap bertuhan dong, tetap bertuhan. Kalau Anda tidak bertuhan lagi, namanya apa? Namanya ateis, orang nggak bertuhan itu. Anda keliru mengatakan meliputi seluruh alam, itu keliru Mas Najwa ya. Jadi kalau kalimat itu seperti matahari meliputi seluruh alam. Bukan alam ini matahari, bukan, tapi nurnya, cahayanya. Nah, maksudnya itu bahwa alam semesta ini nurnya Tuhan. Itulah maksud daripada meliputi sekalian alam. Artinya sekalian alam ini sendiri adalah nurnya Tuhan. Tuhan itu tidak ada namanya. Yang bernama Allah itu ya nurnya tadi, Allah tadi, alam semesta ini. Gitu loh Mbak. Belajar yang dalam lagi, jangan sampai nggak bertuhan dong. Kasihan kalau nggak bertuhan, kafir Bang. Mbak, kafir kalau nggak bertuhan ya. Saya bukan pengamat politik, saya pemain politik. Saya adalah bakal caleg dari Partai Nasdem. Jadi saya pemain politik dari Partai Nasdem. Seperti Pak itu tadi, Pak Romli itu Partai P3, saya Nasdem. Saya mencalon menjadi anggota legislatif, ya kan? Nah, artinya pemain saya, ya bukan pengamat. Pertama ya, saya mendukung Pak Anies Baswedan sebagai Presiden NKRI yang ke-8 ya. Kalau mau tahu saya. Adapun agama saya agama Ahmad. Ahmad itu nama imam saya. Dalam wasiat Nabi, faizah hadratul wafat fal yusalimha ila ibnihi awwal muqarrabin lau salah satu asami ismun kaismi wa ismi abi wa huwa Abdullah wa Ahmad wa ismu salis al-Mahdi huwa awwalul mu'minin. Itu pemimpin agama saya, namanya Ahmad. Namanya seperti nama Nabi Muhammad. Ismun kaismi, kata Nabi, namanya seperti nama aku. Ismun kaismi wa ismi abi, dan juga nama bapakku. Wa Abdullah, namanya Abdullah, nama bapak Nabi. Wa Ahmad, nama Nabi juga kan, Nabi Muhammad selain namanya Muhammad juga Ahmad. Wa ismu salis, dan nama yang ketiga Al-Mahdi. Nama yang ketiga Al-Mahdi. Itu Al-Mahdi yulad fi akhir zaman, yang ditunggu oleh umat ahli sunnah wal jamaah. Dia wasi dan utusan dari Imam Mahdi yang ditunggu oleh umat Syiah. Jadi gabungan Sunni Syiah, Susi. Nah, bukan kai Sunni Syiah saya, tapi digabung ya. Nah, itu saya kalau mau tahu. Dan saya sudah terkenal di mana-mana, mubahalah di mana-mana, nama saya Jaga Sukma ya. Kalau mau tahu. Oke. Ini Pak Kismet, admin grup ini sudah tahu siapa saya ya. Demikian Pak. Terima kasih Pak. Siapa nih? Belum kenal dengan saya dia.
Takfiri, saya memang takfiri kepada yang memang kafir. Al Zaitun kafir, Panji Gumilang kafirun. Ya, kafir itu. Bukan hanya sesat, kafir. Saya takfiri memang. Ya. Yang saya kafirin pertama Al Zaitun, kedua Ahmadiyah. Di luar itu enggak. Ahli Sunnah wal Jamaah tidak saya kafirin. Syiah tidak saya kafirin, ya. Salafi Wahabi tidak saya kafirin. Yang saya kafirin hanya dua yang saya tahu. Satu Az-Zaitun, Panji Gumilang, dua Ahmadiyah. Oke? Anda dari mana? Ayo. Ya maaf, mau meluruskan perkataan Bapak siapa, Jaka Sukma ini siapa ini? Pak Romli itu siapa saya nggak tahu, atau Kiai Romli At-Tamim, pengikut Thariqat Tijani. Itu bukan agama, saya luruskan dulu. Kalaupun itu agama Islam memang iya, itu sebuah aliran Thariqah. Beliau itu mempunyai aliran Thariqah, dan Thariqah di Indonesia ini banyak sekali ya Pak ya, tolong dicatat. Bukan agama juga, dan agama itu Islam baku, jalannya banyak. Ya, jalan At-Tijani, Thariqah Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Jabariyah, Satariyah, itu jalan semua. Jalan kemana? Jalan menuju mengenal kepada Allah dan lebih-lebih cinta. Kalaupun Anda mengatakan itu agama, salah. Itu sebuah ajaran jalan untuk mengenal kepada Allah. Ini merupakan ajaran tauhid, dan ketauhidannya diakui oleh guru sampai gurunya, sambung sanad. Jadi kata-kata itu yang benar, Tijani ataupun lainnya itu bukan agama, itu adalah jalan. Lah ini jelas bahwa Anda ini seorang tokoh politik berjalan di jalan rel Nasdem. Dan kalau Thariqatnya pun saya nggak tahu Thariqat apa itu, Ahmadiyah. Kan kemarin kalau Ahmadiyah sudah diputuskan oleh pemerintah bahwa Ahmadiyah ini kan menyesatkan. Kenapa kok sudah menyesatkan? Ini sudah keputusan, ya toh. Al Zaitun pun nanti akan diputuskan. Kita nggak tahu kapan, karena keputusan Menteri Agama ataupun ulil amri minkum semuanya memutuskan bagaimana baiknya, itu terserah. Karena kita percaya bahwa ulil amri minkum yang bekerja semua itu menetapkan dan memutuskan. Katanya Dr. Adiani, Bunda Dr. Adiani mengatakan tadi malam, ulil amri minkum itu sekelompok jamak daripada ulama dan perkumpulan daripada umaro. Beliau berkata begitu. Ya, saya positifkan juga. Ya memang benar, karena kalau saya menilai nafsiri bahwa ulil amri minkum itu adalah pemerintahan. Terkait hari ini ya pemerintahan Indonesia, dia pemerintahan punya badan juga namanya Majelis Ulama Indonesia tuh, yang lebih luas lagi, yang lebih melebar lagi. Kalau tentang Ahmadiyah dan Az-Zaitun Panji Gumilang, saya pribadi sebagai politisi Nasdem menyatakan itu kafir, bukan Islam. Jadi sebaiknya Az-Zaitun itu jangan disebut agama Islam. Agamanya Panji Gumilang itu apa? Buat aja nama sendiri. Juga itu Ahmadiyah itu silahkan mereka, tapi jangan mengatasnamakan Islam lah, agama Ahmadiyah gitu. Intinya yang dituntut itu, kalau yang bukan Islam
jangan pakai nama Islam, kan itu aja. Bukan, nggak usah dibubarin, buat SK sendiri, agama tersendiri, agama baru gitu loh. Ya, itu sudah selesai. Anggaplah agama baru. Kami agama baru, agama Zaitun, kami agama baru, agama Ahmadiyah, selesai. Itu saya sebagai politisi akan ngomong begitu dia, kalau saya apa namanya untuk berbicara ke publik. Jadi saya punya hak untuk bicara itu kalau saya jadi anggota dewan. Nah, gitu. Jadi artinya ada ketegasan di dunia politik bahwa Ahmadiyah dan Zaitun bukan Islam. Tidak perlu dibubarkan, buat SK sendiri sebagai agama baru. Ya udah, selesai. Kenapa? Negara kita kan bebas. Kebebasan, anggaplah kebebasan beragama. Silahkan aja. Tapi jangan ngaku-ngaku Islam lah. Kalau sudah menyimpangnya fatal. Punya nabi baru lah. Ya kan? Ya kan? Ahmadiyah itu sholatnya seperti apa namanya? Itu ada perempuan bisa khutbah lah. Bagaimana itu? Dari zaman Nabi sampai sekarang nggak pernah ada perempuan khutbah. Perempuan jadi imam sholat. Nggak pernah itu. Itu sudah di luar Islam itu. Nggak pernah. Ajaran Islam sampai hari ini, abad ini, nggak pernah terjadi. Kalau dalam ajaran Islam, dalam mazhab manapun, perempuan bisa jadi khotib Jumat. Nggak ada itu. Dan tidak pernah ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sabda Nabi. Itu sudah sesat itu, Panji Gumilang. Bang, kafir. Kenapa? Karena sudah penyimpangannya terlalu jauh. Ya, paham? Jadi begitu, Mas. Ya, perkenalkan Pak Jaga Sukma, ini Mas Huri dari Surabaya. Saya orang biasa, bukan seorang politikus ataupun pengamat. Saya hanya menyampaikan unek-unek saja kok. Sebenarnya pemahaman kata tata bahasa itu kan tidak terlalu segitunya tuh. Masalah kafir mengkafirkan boleh aja, siapa yang nggak boleh, bebas. Tapi masalah untuk mengkafirkan seseorang itu terlalu frontal, terlalu riskan. Masalah Al-Zaitun dan Panji Gumilang ini bukan masalah kafir mengkafirkan, masalah ini penyimpangan gitu loh Pak. Ini bukan bahasa yang menghaluskan atau bahasa halus seorang kafir atau seorang menyimpang daripada ajaran agama. Terkait dari itu, yang memutuskan kafir dan menyimpang kan ulil amri minkum, dalam hal ini tadi ya pemerintahan Indonesia. Dan kalau saya memantau, melihat, mengamati bahwa Panji Gumilang ini bukan kafir sebenarnya, menyimpang. Hukumnya itu menyimpang dan mencampur adukan yang sudah ditetapkan aturan itu, atau pencampur adukan keyakinan, ajaran, keyakinan Islam yang sudah tertata dalam fikihnya, dicampur dengan seni budaya Yahudi mungkin, atau ingin merubah aturan main yang ada, yang sudah ditetapkan Majelis Ulama, tentang cara tata sholat, tentang cara bersalam dan lain-lain. Nah, ini terjadi penyimpangan. Apakah bisa beliau ini mempertanggungjawabkan? Karena beliau ini pemimpin agama juga. Nah, ini yang jadi masalahnya kan, ini pemimpin agama ataupun sendiri. Dia pemimpin agama, ya dia kan pasti menyesatkan semua orang, dan hukumannya meluas, menyimpangkan suatu ajaran agama. Dan untuk mempertanggungjawabkan, ya pidana penyimpangan agama, jurusan agama, bukan masalah apa ini. Kalaupun untuk menyangkut negara, beliau ini berusaha meyakinkan agama negara Indonesia ini negara yang besar, bukan dari negara Arab toh. Tapi itu kebijakan negara atau kebijakan agama, pasti dia bisa memutuskan apa yang paling pas untuk hukuman
seseorang ini, atau masalah mengkafirkan seseorang itu kan urusan Tuhan, bukan kewenangan kita, manusia sesama manusia, dan manusia punya hak hidup juga. Yang perlu diluruskan, masalah Thariqat Qadiriyah, Naqsyabandi, Tijaniyah, Ahmadiyah dan lain-lain itu bukan agama, Pak. Itu adalah jalan, dan jalan itu buatan manusia. Inilah jalan saya buat, maukah enggak jalan kepada saya. Dan itu bukan jalan negara ataupun agama, itu jalan ketauhidan, keyakinan, masalah pribadi, Pak. Jangan frontal gitu loh, Pak, untuk menanggapi suatu permasalahan. Sedangkan di sini yang penyimpangan itu bukan ajarannya Al Zaitun sebenarnya. Yang mempunyai penyimpangan, yang berkedok untuk menyimpangkan suatu ajaran itu adalah Panji Gumilang, bukan Al Zaitunnya. Penyimpangan ini dalam artian ini masalah pribadi. Kalaupun nanti keputusan pemerintah untuk menstempel bahwa orang ini menyimpang, Al Zaitun nggak dibubarkan, tetap ganti ke pengurusan, diluruskan. Bukan harus menghancurkan suatu organisasi, bukan. Penyimpangan itu oknum pribadi, hukumnya ada juga, efek jerahnya juga ada. Di sini hukumnya ini bukan langsung dihabisin semua, satu grup atau satu ajaran dihancurkan semua. Orang Indonesia nggak seperti itu, tanah Jawa itu nggak seperti itu, lebih kemanusiaannya lebih tinggi daripada yang lain, daripada negara-negara lain, beradabnya lebih tinggi daripada negara lain. Saya yakin nggak sefrontal itu, nggak se ekstrim itu hukuman di Indonesia, semua harus kafir, harus dibantai gitu, enggak. Ini masalah kemanusiaan, lebih-lebih kepada ketuhanan. Ya, jadi kalau secara pribadi ya tadi, pernyataan pribadi saya dia kafir. Saya masalah kafir mengkafirkan itu punya standar. Saya punya pengetahuan untuk apa itu kafir atau tidak kafir, itu saya punya standar baku pengetahuan agama. Tapi bagi orang awam, silahkan tidak mengkafirkan Panji Gumilang, tidak mengkafirkan Ahmadiyah. Tapi saya punya standar, punya barometer ukuran yang pasti untuk itu kafir atau tidak. Gitu. Karena saya punya hujah Allah, artinya punya standarisasi untuk mengkafirkan atau tidak mengkafirkan. Maka secara pribadi saya katakan, itu opini dari saya, kafir. Kenapa? Karena saya punya ukuran untuk memastikan itu kafir atau tidak kafir. Ya, gitu loh. Nah, jadi karena standar ini ada standar yang pasti, maka kita harus membuat kepastian. Tapi saya pribadi loh, karena orang alim itu dengan orang awam itu kan banyak orang awam. Saya tidak menggiring masyarakat untuk mengkafirkan Ahmadiyah atau Panji Gumilang ya. Tetapi saya pribadi punya maqais, punya ukuran untuk kafir atau tidak kafir. Maka saya di dunia ini golongan manapun yang saya kafirkan baru dua loh. Bayangin, dari seluruh ada yang ada ini, kalau dia masih ngaku Islam, baru dua yang saya berani kafirkan. Pertama Ahmadiyah, alasan dia kafir, dia meyakini ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Keduanya dia punya Imam Mahdi yang saya yakin 100% itu Imam Mahdinya palsu atau dusta atau bohong ya. Yang kemudian kalau Panji Gumilang, pertama sudah jelas ya, Panji Gumilang itu pakem Panji Gumilang itu dia seorang pemikir. Dia seorang pemikir bebas. Dari pemikir bebas dia itu, dia sudah mengubah syariat Islam. Mengubah secara nyata dan nyata. Ya. Gimana dia mengubah? Khutbah Jumat ganti dengan perempuan boleh.
Kemudian banyak lah, intinya seperti itu contoh-contoh. Jadi Panji Gumilang ini statusnya sudah mengubah agama Islam maksudnya. Agama Islam dia sudah ubah. Beda dengan para mujtahid, dia tidak mengubah agama, dia berikhtiar dalam agama, tidak mengubah. Kalau Panji Gumilang ini sudah statusnya mengubah. Karena coba Anda berenungkan saja, sepanjang sejarah tidak ada sejarahnya perempuan jadi khotib, itu nggak ada sejarah. Ya, nggak ada. Ya, begitu. Jadi dia itu banyak rekayasa. Cara sholatnya sudah banyak direkayasa, ya kan? Masa sholat seperti itu. Nggak ada. Cara ajarnya kayak orang apa itu. Jadi semuanya dia melalui beberapa pembaharuan yang sifatnya bebas. Pembaharuan yang bersifat bebas, liberal. Dia berpikir bebas, kemudian dia rekayasa, ada kesamaan dengan agama lain, dia sama-samakan seperti Yahudi, lagu Yahudi dia nyanyikan di pondok pesantrennya. Banyaklah perbuatan dia itu sudah secara pasti itu adalah tindakan kekufuran yang nyata. Ya. Apalagi kalau saya masukkan ke dalamnya, saya ada pengikut hujah Allah yang ada barometer pasti untuk orang itu kafir atau tidak kafir. Ya. Demikian. Anda mengkafirkan seseorang atau yang lainnya yang gak sesuai dengan ajaran Anda, itu hak Anda. Tapi hak negara itu bukan itu. Anda mengkafirkan seseorang karena ajarannya menyimpang, gak sejalan dengan pikiran Anda. Sedangkan Anda sendiri menghukumi seseorang itu, mengkafirkan, padahal bukan sejalan dengan Anda gitu loh. Ahmadiyah juga kafir, semua kafir, semua di bumi ini manusia kafir semua, karena punya jalan sendiri-sendiri, tidak punya jalan kepada Anda sendiri toh. Itu bukan hukum, itu alibi, asumsi. Anda mengkafirkan seseorang itu asumsi, bukan hukum. Itu loh. Yang dinilai generasi penerus itu hukumnya, bukan asumsinya. Asumsi pribadi itu menurut Anda orang itu kafir karena gak jalan dengan pikiran Anda dan ajaran Anda. Kalau negara gak gitu, kalau menghukumi bukan asumsi lagi, keputusan. Karena negara ini adalah untuk memutuskan suatu hukum, bukan asumsi, bukan opini. Ini yang perlu diluruskan ini. Ya seperti Panji Gumilang itu penyimpangan. Hukumnya juga di agama. Kebijakan suatu negara menghukumi seorang yang penyimpangan beragama, apalagi beliau-beliau ini punya penganut juga gak sedikit. Jadi ambil oknumnya ini, bukan ajarannya diluruskan. Pastilah beliau-beliau ini punya kurikulum, punya kitab-kitab sendiri yang dahulunya juga dibaca seperti ulama-ulama salafus soleh dulu. Kalaupun beliau gak mengajarkan itu, mungkin tahun ajarannya sudah diganti nanti. Banyak penyimpangan kiai-kiai yang mengawini atau pencabulan seorang santriwati lebih daripada 10, itu banyak sekali di Indonesia ini. Itu apa penyimpangan? Ya juga penyimpangan juga. Padahal gak merasa berdosa, mumpuni juga, ya toh. Apa ini kafir? Ya pasti kafir loh. Tapi kan enggak gitu acaranya. Ini adalah oknum harus dijerat pasal dan ada hukumannya. Supaya apa? Supaya efek jerah. Kalaupun Anda mengkafir-kafirkan seseorang itu asumsi, enggak hukuman. Asumsi apa? Asumsi pribadi, bukan untuk golongan atau semua. Itu loh. Kalau golongan Anda mengkafirkan ya terserah. Nah, kan di Garut itu terjadi sampai pembunuhan, saling mengkafirkan. Asumsi Pak, kata opini dianggap hukum. Sampai dibunuh itu Ahmadiyah toh. Karena apa? Mengkafirkan, menghukumi, padahal itu bukan hukuman. Itu adalah asumsi.
pendapat pribadi, itu orang itu kafir. Karena apa? Ya memang nggak sejalan, sampai bunuh-bunuhan. Karena apa? Beliau ini menganggap opini atau pendapat ini sebagai hukuman, padahal enggak. Nah, ini orang-orang bodoh orang dulu masih banyak seperti ini, menganggap dirinya seorang badan hukum ataupun seorang yang lebih pantas menghukumi, padahal itu bukan badan hukum ataupun ulil amri minkum. Masih jauh, itu opini. Negara itu juga tidak punya hak untuk mengkafirkan, malah negara tuh gak punya hak untuk mengatakan ini kafir atau tidak. Itu bukan ranahnya negara. Ranahnya negara itu menentukan hukum pidana dan tidak terpidananya Panji Gumilang. Apakah Panji Gumilang itu patut dipidana atau tidak dipidana, itu yang betul. Tidak ada hak negara menentukan orang itu beriman atau kafir. Itu bukan ranahnya negara. Malah keliru kalau Anda mengatakan negara yang berhak mengkafirkan seseorang, itu salah fatal. Agama negara kita ini negara sekuler yang tidak menetapkan ini kafir atau beriman, tidak, tapi menetapkan hukum pidana, bukan hukum agama. Hukum agama itu tidak ada hak untuk negara untuk menetapkan. Dia hanya menetapkan hukum pidana. Gitu loh. Apakah Panji Gumilang pantas untuk dipidana atau tidak dipidana, maka hukum negara yang berlaku, bukan hukum agama. Hukum agama, negara tidak berhak untuk menentukan orang itu kafir atau beriman, dan negara tidak ngurusin itu loh. Mau kafir kok mau beriman kek, itu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Panji Gumilang agamanya dijaga kan, Undang-Undang Dasar, ya kan? Ya itu loh. Jadi kalau Anda mengatakan negara punya hak untuk mengkafirkan, tidak mengkafirkan, juga keliru besar, Mas, ya. Anda ini bicara kapasitas negara atau kapasitas Anda sendiri? Dilihat dulu, dicermati dulu. Anda ini tadi mengkafir-kafirkan toh, jelas mentakfiri seseorang, Panji Gumilang. Padahal diri Anda ini bukan badan hukum. Anda ini politikus. Yang mengkafirkan itu siapa? Anda sendiri toh. Negara ini badan hukum. Memutuskan kafir dan kafir itu bukan kapasitas negara. Dia, negara, menghukumi seorang Panji Gumilang itu karena penyimpangan, bukan mengkafirkan. Penyimpangan suatu ajaran yang dinilai adalah untuk menyesatkan semua orang, bukan orangnya yang dihukumi. Panji Gumilangnya sendiri itu sebagai efek jerah. Itulah negara. Yang mengkafirkan itu Anda sendiri tadi. Saya mengkafirkan Panji Gumilang dan Ahmadiyah kapasitas pribadi saya, tercatat ya. Dan negara tidak punya kapasitas juga untuk mengkafirkan Ahmadiyah dan Panji Gumilang. Kapasitas negara, kalau ada aduan, dia berhak untuk mempidanakan Panji Gumilang, gitu loh. Untuk mengkafirkan atau tidak mengkafirkan, negara tidak punya hak. Ya, Anda paham ya omong saya? Saya kapasitas pribadi, tapi saya jelaskan kepada Anda. Kalau Anda paham apa itu negara, negara tidak berhak untuk menentukan orang itu kafir atau tidak. Itu bukan ranahnya negara. Paham Anda yang saya maksudkan? Anda sendiri yang mengkafirkan itu merupakan suatu hukum. Anda sendiri, opini Anda sendiri, alasan Anda sendiri. Masalah negara itu urus negara. Saya ini gak kapasitas negara, gitu loh. Kok Anda malah menghukumi negara, mengkafir-kafirkan seorang Panji Gumilang? Itu wewenang negara. Sekarang sedang diproses. Masalah kafir mengkafirkan tadi Anda sendiri yang mengkafirkan Panji Gumilang toh. Negara ini kapasitasnya mengadili Panji Gumilang sebagai penyimpangan
Yang mengkafirkan ini Anda sendiri, opini Anda sendiri tadi, mengkafirkan Panji Gumilang. Tapi Anda ini bukan badan hukum ataupun majelis ulama. Anda sendiri ini politikus, Anda sendiri ini pemain politik, berseberangan dengan politik yang di sini. Anda sendiri Nasdem, pandangan Anda ini politik, dan politik itu dinamis, berseberangan pandangan seorang politikus itu. Dan Anda bukan kapasitas untuk menghukumi seseorang itu. Tahu enggak, Anda ini pengamat termasuk, pemain juga. Tapi Anda enggak bisa menghukumi seorang Panji Gumilang, mengkafiri, atau menghukumi seperti apa yang Anda bayangkan hukuman apa. Enggak bisa, negara punya hukum sendiri. Maka Anda harus pahami, Anda berbicara akidah ya atau berbicara tentang syariah, pisahkan itu. Dan politik bagian dari syariah ya. Harus dipahami ya. Saya yakin rakyat Indonesia mayoritas muslim. Ya. Ya kan? Mayoritas muslim rakyat Indonesia ini. Ya. Ada yang NU, ada yang Muhammadiyah, ya. Gitu loh. Dan macam-macam lagi ya. Itu artinya saya tidak mengkafirkan orang Indonesia, hatta pejabatnya maupun rakyat ya. Itu pertama. Ini sisi akidah ya. Paham sampai di sini? Kedua, saya berbicara syariah. Nah, di dalam syariah itu ada bidang namanya siasah politik. Nah, di bidang syariah ini ada politik. Nah, kalau kita bicara tentang politik, di dalam politik itu hanya ada 3 macam jenis politik yang berkembang di dunia ini. Namanya mabda atau ideologi. Nah, apa yang berkembang di dunia ini? Pertama, adanya politik demokrasi kapitalis. Nah, politik demokrasi kapitalis itu bukan bersumber dari Islam, tapi bersumber dari kafir. Makanya disebut politik kafir. Ya. Apa nggak boleh dipakai? Ya boleh. Seperti contoh tadi HP. Ini teknologi dari kafir, tapi kita boleh pakai. Kan begitu. Nah, secara politik, sistem kalaupun kita nih menganut sistem kafir, tapi bermanfaat buat kita, kita manfaatkan untuk perpolitikan kita di Indonesia. Pahami itu? Nah, yaitu politiknya namanya demokrasi kapitalisme. Saya setuju dengan demokrasinya, tapi saya tidak setuju dengan kapitalismenya. Tapi ternyata kita tetap kapitalisme juga. Apa kapitalisme? Contoh ini, kapitalisme. Saya mencaleg nih. Nggak punya uang, nggak punya duit. Nggak bisa nyogok masyarakat, nggak bisa ngasih masyarakat. Orang nggak berani mencaleg kalau nggak punya uang banyak. Kalau masih berpikir kapitalis. Kalau dia berpikir Islam, dia berani aja. Jangan-jangan nanti dipilih juga walaupun masyarakat nggak disogok, masyarakat nggak dibayarin, saya tetap terpilih karena saya Islam, Muslim. Nggak perlu nyogok masyarakat, nggak perlu membayar suara masyarakat. Tapi kalau orang kapitalis, kalau nggak punya uang banyak, jangan mau mencaleg loh. Tapi kalau dia seorang berjiwa Muslim, maju aja lah. Kenapa? Karena kita sebagai seorang Muslim nggak perlu nyogok suara masyarakat, nggak perlu bayar masyarakat. Kalau orang mau pilih kita, dia akan pilih kita juga. Dan semua itu kita yakin berakidah Islam, yang menentukan Allah juga. Karena la haula wala quwata illa billah. Maka saya berani untuk mencaleg, bukan karena saya kaya, bukan saya pemilik modal, tapi karena saya seorang Muslim. Nah, itu saya contohin ya. Praktek politik. Jadi artinya apa? Politik itu ada politik demokrasi kapitalis. Dan kemudian ada lagi politik sosialis komunis. Karena itu, Anda harus berpikir ini ranah politik apa ranah akidah. Karena ini ranah politik, saya katakan Indonesia masih menganut nizamul kufur. Apa kita nggak boleh mengikut nizamul kufur? Boleh-boleh saja selama itu bermanfaat untuk umat Islam dan kaum muslimin. Sampai di sini Anda paham pembicaraan yang dibicarakan akidah apa politik? Demikian saudara, terima kasih.
loh, Anda tetap nggak mengerti penjelasan saya. Saya berbicara dua ranah, ranah akidah dan ranah syariah. Saya uraikan tadi kan, ranah akidah sudah selesai, ya kan? Sudah saja. Kita bangsa Indonesia berakidah Islam, ahli sunnah wal jamaah, ada NU, ada Muhammadiyah dan seterusnya. Secara mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, ya kan? Dan secara mayoritas penduduk Indonesia adalah kaum muslimin wal muslimat, ya kan? Betul nggak? Betul kan? Baik pejabatnya maupun rakyatnya. Saya tidak ada mengkafirkan orang Indonesia loh. Nah, kemudian secara syariah, saya bilang, dengarin orang. Secara syariah, di dalam syariah itu luas. Salah satu bidang syariah adalah bidang siasah politik. Nah, kalau kita masuk ke pemahaman politik, politik itu ada 3 jenis yang berkembang di dunia ini hingga hari ini. Pertama, politik demokrasi kapitalis, itu dari kafir. Kedua, politik sosialis komunis, juga dari kafir. Ketiga, politik Islam. Nah, yang berkembang di dunia hari ini adalah politik demokrasi kapitalis. Dari mana? Dari kafir. Boleh nggak kita pakai? Boleh. Sebagaimana kita pakai HP juga dari kafir. Kita perbandingan saya. Boleh saja kita memakai demokrasi kapitalis ini walaupun sistem kafir. Tidak dilarang. Karena nggak ada sistem yang lain. Sementara sistem Islam yang disebut khilafah tadi sekarang tidak digunakan, tidak dilaksanakan. Dan oleh kelompok Hizbut Tahrir diperjuangkan. Nah, dalam hal ini saya menilai sistem khilafah yang diperjuangkan Hizbut Tahrir itu dengan sistem kita NKRI ini sudah lebih baik sistem NKRI ketimbang sistem khilafah walaupun bersumber dari Islam. Lebih baik sistem demokrasi dari kafir kalau pada ranah perpolitikan, bukan pada ranah akidah. Paham? Sampai sini nggak paham Anda pengertian saya yang jelaskan berulang-ulang. Kalau Anda nggak nyambung apa yang saya sampaikan, berarti Anda nggak ngerti apa yang saya jelaskan kepada Anda. Begitu loh. Terserah Anda bilang saya munafik ataupun apa, terserah. Ya. Kalau perpolitikan, Nabi bersabda, kamu lebih tahu urusan duniamu. Sudah cukup itu satu hadis saja saya pakai. Wa antum a'lamu bi umurud dunyakum. Kamu lebih tahu urusan politik kamu. Nggak ada urusan politik itu Nabi bilang kamu lebih tahu. Gitu loh. Masa masih pakai kaidah Islam. Sedang Nabi sendiri bilang kamu lebih tahu. Artinya nggak perlu pakai saya lah, kata Nabi kan begitu. Makanya Anda itu tidak ngerti. Kalau Anda mengikuti kaidah Islam perpolitikan, makanya sampai hari ini lebih maju Rusia, lebih maju Jerman, lebih maju Inggris, lebih maju mana negara-negara kafir lah. Kenapa mereka lebih maju? Karena mereka nggak ikut Quran dan hadis loh. Ngaku-ngaku ikut Quran dan hadis tapi terbelakang hidupnya gimana? Kalau Anda sudah bicara politik, nggak usah bawa-bawa agama dengan saya ya. Nggak usah bawa-bawa agama. Saya praktisi politik dari Partai Nasdem. Kacau Anda. Ya. Kalau Anda bilang saya munafik, ya terserah Anda, itu opini Anda. Karena menilai saya munafik atau tidak, itu kan Tuhan, bukan Anda. Ya kan? Itu urusan saya dengan Tuhan. Kalau saya munafik atau tidak, bukan urusan dengan Anda. Tapi urusan saya dengan Tuhan saya. Ya kan? Tuhan saya menilai saya ini apa kondisinya, Tuhan tahu. Saya katakan, politik kafir sekarang itu lebih maju, lebih modern daripada politik Islam yang ketinggalan zaman. Ya, gitu loh.